Jadi hari ini, karena di sini itu kayak mana ya saya bilangin, saya sudah berupaya dengan tim itu membantu Anda semuanya itu, terutama supaya Anda terbebas dari yang namanya utang piutang gitu. Tapi dari teman sendiri itu sangat sulit gitu untuk mengendalikan pikiran dia, kayak mana pikirannya itu supaya tidak stres, tidak depresi gitu. Tapi sulit memang ya untuk mengendalikan pikiran tadi. Jadi makanya saya berulang kali menyimpulkan di video itu, yang sebetulnya yang Anda hadapi itu adalah pikiran Anda gitu. Bukan semata dari, kalau untuk menghadapi debt collector mungkin cukup kita matikan handphone atau kita ganti kartu udah ya. Tapi sekarang yang Anda pikirin orang sekitar gitu loh. Ya. Makanya jadi kesulitannya itu dari situ. Jadi makanya saya sarankan kepada teman-teman itu, pertama itu kendalikan dulu pikiran Anda. Di saat pikiran Anda tenang, mau orang sekitar Anda pun nanti seperti apa lah gitu, orang sekitarnya gitu ya, mau orang sekitarnya, wah ini udah nggak benar, ini seperti ini, misalnya orang sekitar ngomong seperti itu kan, kita tinggal jelaskan aja. Sekarang gini, saya memang mengakui utang saya itu ada di situ. Sekarang saya tidak mau lagi membayar secara online. Jadi kalau ada misalnya debt collector masih menghubungi Anda, tolong suruh ke alamat yang tertera di aplikasi aja, gituin aja gitu. Tapi dari teman-teman itu kayak mana ya? Rasanya sulit banget gitu untuk menjelaskan gitu ya, karena mungkin harga diri, rasa malu atau kayak mana gitu ya. Padahal cara menghadapi ketika debt collector itu sebar data ya cuman itu. Ya. Dia sebar data ke orang sekitar kita, otomatis KTP, foto dan lain-lainnya itu disebarkan ke orang sekitar kita. Jadi jalan satu-satunya oleh kita adalah untuk mengatasi sebar data ini, ya kita minta kepada orang sekitar kita ini, Pak, Bu, atau teman atau siapa lah gitu, tolong nanti kalau misalnya debt collectornya masih menelpon Anda, tolong suruh ke alamat yang tertera di aplikasi mereka, suruh datang. Saya sudah sediakan uangnya, tapi mohon maaf, saya tidak bisa melakukan pembayaran online lagi. Cukup sampai di situ. Mau dia nanti bilangin, woi, nomor kamu dijadikan penanggung jawab utang segala macam, mau nanti orang sekitar Anda komplain gini-gini, jelaskan aja seperti itu. Ya. Selagi Anda bisa menjelaskan dengan pikiran tenang, insya Allah permasalahan itu bisa selesai. Ya. Makanya kalau Anda paksakan ini, misalnya, saya memang sudah tidak mampu lagi untuk membayar itu, saya tidak mampu lagi. Tapi Anda itu masih memikirkan orang sekitar gitu loh. Jadi semakin Anda memikirkan orang sekitar, Anda lebih mementingkan orang lain pada diri Anda, siap-siap aja Anda akan hancur. Ya. Makanya saya bilangin, jangan terlalu berambisi memikirkan orang sekitar itu, jangan gitu. Ya. Kita memang penting, hidup bermasyarakat kita memang penting, tapi dari segi pinjol itu bukan kesalahan Anda, tapi kesalahan dari debt collectornya sendiri. Ya. Anda menyimpan nomor teman Anda itu wajar, karena kita ada hubungan pertemanan, ada hubungan persaudaraan, wajar. Yang nggak wajarnya, kenapa debt collector menghubungi dia? Itulah logikanya gitu. Jadi ketika orang sekitar Anda itu mendesak Anda, silahkan dibayar. Nanti saya nggak mau ikut-ikutan dengan segala ini. Ya udah, kalau kamu memang nggak mau ikut-ikutan, jelaskan kepada debt collector atau siapa yang menelpon kamu mengatasnamakan diri saya punya hutang, silahkan datang ke alamat yang telah saya sediakan. Itu di awal pengajuan saya kan ada KTP lengkap semua, jelaskan aja seperti itu. Ya, begitu juga dengan HRD Anda jelaskan aja. Saya mohon maaf Pak gitu. Jadi kalau memang misalnya ini mengganggu privasi kantor, saya mohon maaf. Tapi kalau masih ada dia nelpon, suruh Pak datang ke alamat saya. Kalau untuk pembayaran online saya tidak bisa. Tegaskan aja seperti itu. Debt collector cuman bisa menyebarkan data, tidak bisa menuntut Anda secara pidana, menuntut Anda secara perdata, dia tidak bisa. Ya. Jadi Anda harus pikirkan itu. Jadi saya itu berulang kali mengingatkan Anda di video itu kayak mana supaya Anda itu tidak depresi, tidak stres. Itulah tujuan saya. Tapi kalau Anda tiap hari itu depresi, yang Anda pikirkan data saya disebar, ini disebar, nih segala macam, nggak jadi. Segala macamnya itu nggak jadi. Ya. Jadi mungkin
untuk pembahasan saya hari ini cuma sampai di situ dulu gitu. Atau Anda bisa menggunakan tim, ya. Tapi menggunakan tim ini bukan berarti menghentikan penyebaran data, tidak, tapi memperkecil skala sebar data. Itu harus Anda pikirkan lagi, ya. Jadi sekian dari saya. Wassalam.